Coba sekarang, ada berapa orang yang komen seenaknya, Bang? Why? Ada berapa orang yang termakan berita hoax? Why? Berapa banyak orang yang, Masya Allah, kalau disuruh ngomong, pinter sekali, Bang. Tapi isi nggak ada. Dugaan saya, ini karena nggak membaca. Saya cuma pengen, Bang, nggak ada lagi di Indonesia orang yang seenaknya ngomong tanpa ada isi. Orang-orang yang hanya melihat kuantitas daripada kualitas. Coba menyadari apa yang ada di sekitar mereka. Lebih berempati lagi dengan apa yang terjadi untuk tidak mengedepankan sesuatu yang mungkin itu tidak dibawa mati. Dan semua itu, kunci pertamanya adalah membaca. Kali ini Creative Studio memiliki program yang berbeda. Kalau biasanya kita syuting podcast di studio, tapi kali ini kita namui ke narasumber langsung. Nah, siapa narasumber yang kita datangi kali ini? Dia adalah pendiri Think Again, komunitas baca. Ikuti terus keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak hanya spesial, tapi edisi khusus. Memang dari pertama kita mendirikan podcast, banyak keajaiban-keajaiban yang datang tanpa di luar nalar kita, gitu ya, di luar pikiran kita. Nah, hari ini pun kami tidak pernah berpikir bisa sampai hadir duduk bersama dengan tokoh muda bagi saya, tokoh muda yang memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pemikiran yang tidak sama dengan pada umumnya. Hafazkan ya. Namun lebih jelasnya saya izin meminta beliau nantinya untuk memperkenalkan langsung. Karena kalau saya yang mengenalkan, jujur ini adalah pertemuan pertama dan tidak ada yang menyangka. Saya mohon maaf menggunakan outfit seperti ini karena tidak menyangka yang saya datangi adalah seorang tokoh muda yang luar biasa gitu ya. Saya kira ya pada umumnya yang direkomendasikan karena kami tim biasanya memilih narasumber adalah atas rekom ada yang merekomendasikan dan kebetulan ada yang merekomendasikan bahwasanya ada Think Again, komunitas yang menamakan dirinya Think Again di Instagram dan direkomendasikan untuk dijadikan narasumber. Dengan berbagai pertimbangan, karena memang sudah gelagatnya kayaknya berbeda, akhirnya ada informasi memiliki perpustakaan, akhirnya saya yang memilih untuk datang, untuk namoi, untuk sowan kepada yang bersangkutan, yang kalau biasanya sebelum-sebelumnya kita mendatangkan untuk hadir di studio dan kita podcast di studio. Itu sehingga kenapa hari ini tangan saya menjadi sangat dingin gitu. Menjadi sangat dingin karena outfitnya juga tidak selayaknya
tanpa kopiah dan ya ala kadarnya seperti ini karena memang tidak tahu narasumber yang akan kita temui memang seorang tokoh yang luar biasa. Izin Ra untuk Tafadhal, bisa bismillah. menyapa audiens dan memperkenalkan sekilas tentang panjenengan. Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Eh, saya Faskan, ini tentang pendidikan saya mungkin ya. Oke. Jadi dulu saya ada di pesantren Salaf di Tengkinah. Entah bagaimana saya dikirim ke sana karena memang ayah saya dulu juga di sana. Akhirnya saya dikirim juga ke sana bersama dengan sepupu-sepupu saya, barengan ke sana mondok. Di sana saya 7 tahun. Kemudian setelah itu mau ke Mekah, ngelanjut di Mekah. Cuman ada kendala. Waktu itu batas umur yang bisa berangkat ke Mekah itu minimal 25 tahun. Sementara waktu itu saya masih jauh di bawah itu. Lebih mudah. Lebih muda, jauh lebih muda di bawah itu. Akhirnya nggak bisa berangkat. Nah, untuk mengisi kekosongan yang ada di sana waktu itu, akhirnya saya dikirim ke Jawa Tengah, ke Amfilati. Nah, di Amfilati saya ngambil 1 tahun. Ternyata 58 hari sudah saya selesaikan semuanya. Akhirnya saya balik lagi. Ternyata masih ada masalah di visa tersebut. Balik lagi saya ke Tengkinah, ke Pamekasan. Balik lagi 5 bulan saya di sana. Akhirnya subhanallah, akhirnya saya berangkat ke Mekah. Nah, di Mekah saya 7 tahun. Kemudian setelah SMP SMA di sana saya selesai. Alhamdulillah saya dapat cum laude waktu di Mekah dulu. Akhirnya saya pindah ke Al-Azhar atas saran dari beberapa guru-guru saya yang di Mekah. Dan itu agak sampai sekarang saya juga nggak habis pikir. Karena waktu setelah kami lulus kan barengan nih lulusnya sama teman-teman. Kebetulan teman-teman saya waktu itu ada 4 orang. Saya, kemudian ada teman saya itu dari Mekah. Kemudian ada teman saya 2, ini dari Jakarta. Jadi 4 orang ini sowan ke salah satu masyayikh yang ada di Mekah. Subhanallah, kami berempat ini, Bang. Saya pengen ke Yaman. Ya. Oke. Yang 3 ini pengen ke Mesir. Oke? Siap. Karena kenapa saya pengen ke Yaman? Saya suka dengan konsep hafalan yang ada di Yaman waktu itu. Karena kebetulan saya juga suka menghafal kan. Akhirnya datanglah kami berempat. Akhirnya kami bilang ke Syekh, kami minta bantuan untuk istikharah agar perjalanan kami selanjutnya untuk kuliah bisa dipermudah gitu kan. Karena kalau ya beda kan istikharahnya santri sama istikharahnya guru gitu kan. Akhirnya saya mau ke Yaman, yang 3 ini mau ke Mesir. Saya masih ingat itu malam Sabtu. Terus Syekh ini bilang gini, oke, nggak apa-apa, baik, ini khair insyaallah. Nanti malam Senin kesini lagi ya. Oh baik Syekh, saya bilang gitu kan, teman-teman juga. Pas malam Seninnya, ternyata subhanallah, saya nggak tahu sampai sekarang saya sampai sekarang berpikir ini apa rahasianya. Ternyata pas malam Senin kami ke sana berempat. Saya yang mau ke Yaman, Faz, kamu ke Mesir ya. Kemudian yang 3 ini, kalian yang mau ke Mesir, ke Yaman. Jadi di ini aja Pak, maksudnya. Di rolling ya. Iya, di rolling. Iya, ketika hasil istikharahnya seperti itu,
kami mempercayai beliau untuk istikharah buat kami, itu berarti kan kami nggak boleh ngelak, Bang. Jadi ketika beliau udah menyampaikan seperti itu, ya kami bisa apa waktu itu. Akhirnya ke Mesir lah saya. Ke Mesir, di Mesir 7 tahun, ya akhirnya dari Mesir saya pulang ke sini, setelah itu baru saya ke Malaysia. Di Malaysia saya ngambil S2, cuman sampai selesai. Baru setelah itu saya pulang dan akhirnya ya ketemu abang di sini. Siap. Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau mudik ini ya entah gimana, mungkin ini kebetulan atau bagaimana. Ini sebenarnya 7 tahun semua loh, Bang. Jadi yang di Tengkina, yang di Pemekasan saya 7 tahun. Kemudian yang di mana? Yang di Mekah juga 7 tahun. Yang di Mesir juga 7 tahun. Yang di Malaysia malah 7 bulan. Akhirnya balik lagi saya ke sini. Tetap 7, cuman beda anunya gitu ya. Ya Allah, ya. Jadi mungkin luar biasa dari sekilas perkenalan yang disampaikan oleh Rafaskan tadi. Beliau kalau bahasa kerennya itu kelas gitu ya. Kelas gitu. Karena hanya mengisi kekosongan saja, Amsilati ke Jawa Tengah gitu ya. Iya. Hanya untuk mengisi kekosongan. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau pada saat meminta untuk istikharah ke gurunya ya. Iya. Dan ternyata berbeda hasil istikharahnya dengan keinginannya. Yang awalnya Rafaskan ini ingin ke Yaman. Iya. Tapi setelah diistikharahkan oleh gurunya diminta untuk ke Mesir. Malah yang 3 tadi yang ingin ke Mesir diminta untuk ke Yaman. Tapi karena takdibnya seorang santri gitu ya. Iya. Apapun yang hasil istikharah seorang gurunya ya tetap diikuti. Akhirnya beliau ke Mesir. Iya. Walaupun impiannya adalah ke Yaman. Ini pesan moral sebenarnya bahwasanya memang seorang santri kepada guru itu ya memang harus begitu gitu. Kalau sudah gurunya bilang ya langsung gitu ya. Tentu kepercayaan santrinya kepada gurunya sudah oke seperti itu. Luar biasa. Nah, cuman lebih uniknya lagi. Kalau saya membahas tentang perjalanan pendidikan beliau, ini notabene kan luar negeri, di negara Arab gitu. Sedangkan saya hanya punya impian dulu gitu. Punya impian, kalau membahas ini saya tidak mumpuni. Tidak punya pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan. Saya hanya fokus kepada yang direkomendasi oleh pemberi rekom untuk mewawancarai beliau itu tentang think again. Karena ini berbeda. Ini berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Notabene pendidikannya di Arab ya. Tentang pondok Amsilati, ya tentang Islam. Tapi biasanya lulusnya kan mendirikan pondok pesantren. Namanya Al-Hidayah atau apa begitu. Tapi ini malah mendirikan think again. Ada apa ini gitu ya? Ada apa? Ada pertarungan pemikiran apa sebenarnya di beliau sehingga lulusan Mesir mendirikan think again. Nggak nyambung, seakan-akan nggak nyambung. Di sana pelajarannya bahasa Arab gitu ya. Di sini malah mendirikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Ada apa sebenarnya, Ra? Bisa dijelaskan tidak kepada kita? Kenapa harus mendirikan think again? Kok tidak mendirikan pondok pesantren apa gitu? Oke. Jadi mungkin saya mau flashback dulu ke awal pertama saya datang ke sini, dari Mesir ke Indonesia. Kembali gitu ya. Iya. Jadi setelah saya kembali ke sini, hal pertama yang saya pikirkan adalah anak muda. Kenapa? Karena ini aset. Aset maksudnya gimana? Untuk masa depan, masa depan ini akan jadi sesuatu yang Masya Allah, Tabarakallah. Apabila anak mudanya mereka semangat, khususnya dalam pendidikan. Dan ngomongin soal pendidikan tidak terlepas dari cara membaca. Ya kan? Membaca, menulis, dan lain sebagainya. Nah, pada awal saya ke sini, saya mencoba untuk merekrut teman-teman, anak-anak muda, untuk gabung sama saya. Minimal ya kita berbagi kebaikan gitu kan. Tapi saya selalu gagal, Bang. Saya selalu gak ada maksudnya saya selalu tertolak gitu loh. Gak ada yang mau saya ajak buat
buat ya minimal kita tukar pikiran atau kita sharing tentang hal-hal apa aja yang berkaitan dengan anak muda. Mereka nggak ini, maksudnya nggak klik lah, Nggak nyambung. nggak nyambung. Ini kenapa gitu loh. Dan memang anak-anaknya mereka, teman-teman saya yang mau saya ajak juga kayaknya ya Allah sulit banget buat diajak. Bahkan waktu itu saya pernah sampai bilang ke salah satu teman saya yang kebetulan waktu itu beliau ini sebagai takmir masjid. Saya bilang gini, Pak, kebetulan dekat masjid itu ada rumah makan, dan rumah makan di dekat masjid itu masya Allah tabarakallah tiap malam minggu banyak anak mudanya di sana. Ya pacaran lah, ya seperti anak muda pada umumnya. Saya sampai bilang gini sama beliau, Pak, bisa nggak Pak, kalau Bapak ajak mereka buat ketemu saya? Atau kalau bisa nggak sih kalau misalnya saya datengin mereka? Oh jangan Ra, kalau sampean nggak usah ke sana. Biar saya nanti yang panggil mereka ke Lora gitu buat datang. Oke nggak apa-apa. Tapi ini Pak ya, saya minta tolong jangan dibuat mereka ini sarungan. Ya. Artinya saya pengen mereka itu datang secara ya natural gitu loh. Kalau misalnya mereka ini pakai celana pendek, ya udah bawa aja. Kalaupun mereka mau bawa pacar, oke, silakan bawa aja. Karena kan nggak mungkin kita ada anak di mana di Starbucks misalnya, kemudian kita qala Allah qala Rasul. Ini kan agak gimana gitu akhirnya kan. Minimal ya udah kita pendekatan aja dulu. Masalah kamu haram atau tidak itu nanti. Saya bukan nggak mau ngelarang, no. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, tetap ada. Cuma mungkin cara saya yang berbeda gitu loh. Akhirnya nggak ada Bang. Mereka nggak ada yang mau. Tetap gagal. Tetap gagal. Hingga akhirnya saya diundang ke salah satu desa untuk menghadiri acara haflatul imtihan. Bukan haflatul imtihan, maulid waktu itu. Maulid yang memang pesertanya itu anak muda semua. Jadi saya ketika diundang di sana, saya ngerasa wah ini kayaknya diganti ini sama Allah gitu kan. Karena yang di dekat masjid saya juga udah gagal, nggak mungkin. Akhirnya ada orang undang yang kemudian justru ya yang ngerayain maulid itu anak-anak muda. Wah ini ganti nih, saya bilang gitu. Datanglah saya ke sana. Ya masya Allah, waktu itu kami sempat jalan mungkin berapa ya? 3 bulan, 6 bulan. Saya ngajar di sana. Ya maksudnya ngajar, saya cuma ngasih tahu apa ya? Mungkin kayak Safina, hal-hal basic gitu loh, cara sholat, cara wudhu, cara ngilangin najis, hal-hal basic untuk orang-orang yang memang setiap muslim harus tahu gitu loh. Cuma kabar buruknya kenapa? Astagfirullahaladzim, saya kalau ingat. Astagfirullah. Ternyata semua anak muda yang ada di sana itu kebanyakan nggak netep. Nomaden gitu ya? Iya, nomaden. Karena kebanyakan dari mereka itu kerja di luar pulau, di luar negeri. Merantau gitu. Merantau dan segala macam. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan, ada juga yang berlayar ya. Gitu. Hingga akhirnya setelah 6 bulan itu tersisa ada kayaknya 3 orang anak TK, balita. Allah, ya enggak balita juga, cuman dia anak kecil gitu loh. Subhanallah, saya ya Allah ya udahlah, saya mau gimana? Yang penting saya udah usahakan. Dan sampai sekarang majelis itu masih ada. Saya udah hatam 2 kitab di majelis itu. Tapi ganti dari anak-anak muda itu, sekarang ya orang-orang lanjut usia. Oke, berarti ini bukan ini beda dengan yang saya tidak sesuai harapan. Iya, tidak sesuai harapan. Ya udahlah. Oke, saya jalanin. Sudahlah, saya selama itu mengalami banyak hal yang terjadi di hidup saya, cuman yang namanya membaca ya udah, saya harus tetap karena saya memang dari dulu suka baca. Oke.
Akhirnya beberapa minggu yang lalu saya buat challenge ke saya sendiri bahwa dalam 1 bulan saya harus bisa ngatamin kitab 5 kitab 1 bulan. 1 bulan. Oke. Saya coba, Bang. Saya coba baca dan kebetulan kitab yang saya hafalin itu syarah dari kitab-kitab yang pernah saya hafal dulu. Jadi sebenarnya itu murojaah. Oke. Ternyata, Bang, 1 bulan itu malah lebih. Ternyata saya mampu menghatamkan 9 kitab dalam periode 58 hari. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kurang 2 hari. Ya. Berarti kan itu lebih dari target, Bang. Ya, betul. Meskipun ya waktunya nambah gitu loh. Saya kaget, Bang. Subhanallah. Bisa saya ternyata. Ngejar target ini saya bisa. Bahkan keasikan sampai sampai kelewat saya. Lebih dari 1 bulan. Lebih dari ya. 1 bulan. Akhirnya saya pengen, Bang, untuk berbagi bahwa saya yakin di Indonesia ini saya nggak sendiri. Ya. Saya yakin banget saya nggak sendiri di sini. Saya pengen ngupload video ini untuk orang-orang yang mungkin sejalan sama saya. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Ini saya upload lah ke YouTube waktu itu. Dan ternyata, Masya Allah, view-nya dapat 15.000. Jadi, wow. Saya kaget, Bang. Subhanallah. Berarti saya benar-benar gak sendiri gitu loh. Akhirnya, saya kontak itu siapa? Si Kadam. Kebetulan saya dekat banget sama beliau. Dam, kamu tahu nggak? Ini loh view-nya udah banyak banget. Gimana, Dam, kalau misalnya saya bikin komunitas membaca? Saya bilang, ya udah bikin aja, katanya. Langsung didukung ya? Saya langsung disupport sama dia. Loh, kamu kenapa nggak dari dulu? Kan kamu nggak ada ide, katanya. Oke. Terus gimana, Dam? Ya udah bikin aja dulu, Bang. Dia bilang gitu. Bikin aja dulu gitu. Tapi jangan sampai se-Indonesia, Bang, katanya. Kenapa kalau se-Indonesia? Bang, kamu orang sibuk. Kamu urus pesantren ini segala macam. Kamu nggak ada waktu, Bang, katanya. Kasihan kamunya, katanya. Di saat Kadam itu bilang gitu. Saya ingat dulu waktu pelajaran tentang tafsir, Bang. Jadi dulu waktu Sayyidina Hajar membendung air Zam-Zam, kalau seandainya itu tidak dibendung, maka sampai hari kiamat air Zam-Zam itu akan menjadi sungai di Mekah. Yang saya pelajari dari kisah ini adalah jangan pernah setengah-setengah untuk berpikir besar. Karena kalau dibatasi, ya jadinya kayak Zam-Zam sekarang. Cuma jadi sumur. Coba dulu nggak dibatasi. Bisa jadi sungai. Ya? Bisa jadi sungai sampai ila yaumi yub'ats, ila qiyamis saah. Karena waktu itu Kadam bilang kayak gitu, ya udah saya iyain aja karena kan dia yang mau bantu kan. Kan nggak mungkin saya nentang orang yang mau bantu saya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu pengen aku gimana, Dam? Gue bilang gitu. Bikin akun Instagram. Oke, dah, aku udah bikin. Kemudian, Dam, dah, kamu tinggal. Kamu diem aja ya. Kamu perhatiin ini gimana? Aku bantu share katanya. Akhirnya di-share sama si Kadam nih. Tujuan utama, tujuan awal memang karena saya kayaknya terkontaminasi sama Kadam untuk di Bangkalan aja. Tapi hati kecil saya, no. Saya enggak di Bangkalan. Cita-cita awal itu tetap ada. Tetap ada gitu. Akhirnya saya share lah di Instagram. Subhanallah. Ternyata itu jadi se-Indonesia, Bang. Dan setelah pendaftaran saya buka,
Malah ada yang dari luar negeri. Ada yang dari Korea, ada yang dari Belanda, ada teman-teman juga yang dari Jepang, pengen gabung di komunitas kami waktu itu. Dan jangan pernah ada yang bertanya gimana caranya. Saya nggak pernah tahu itu. Saya nggak pernah tahu. Karena tiba-tiba aja banyak teman-teman yang justru nawarin, Ra, saya mau jadi sekretarisnya. Ra, ini harus dikonsep kayak gini. Oke, kamu jadi tim media ya. Ra, ini kayaknya harus kayak gini, Ra. Oke, kamu jadi tim konten. Ra, ini kayak gini. Akhirnya saya kasih mereka satu wadah grup di WA. Ya udah, sekarang kalian cakar-cakaran silakan. Maksudnya saya ya udahlah, kita ngomong bareng. Iya. Ternyata saya dapat 6 tim. Bukan, 9 waktu itu. 9 orang ya. 9 orang. Waktu itu masih 8. 8 orang, dan mereka itu justru setelah banyaknya antusias dari teman-teman seluruh Indonesia, bahkan banyak juga yang dari luar negeri, akhirnya salah satu dari mereka bilang, Ra, kayaknya kita harus bikin ini deh. Kita lebih rapi aja. Gimana? Kita bikin, masukin grup WA. Caranya gimana? Kasih pendaftaran. Kita buka pendaftaran nih. Ya udah, kamu bisanya kayak gimana? Ya udah, Ra, saya yang ini yang bikin give form, pendaftaran, link sampai QR ya apa? Iya. Sampai mereka itu bikin itu. Ya udah, coba. Ini mau dikasih berapa estimasi pendaftarannya? 2 hari aja, Ra, katanya. Oke, siap, saya post. Saya post, Bang. Pendaftaran itu saya post. Cuma 2 hari. 2 hari. Ternyata di dalam 2 hari itu kami mengumpulkan sebanyak 948 pendaftar. Wih, hampir 1000. Itu dari seluruh Indonesia. Hanya 2 hari. 2 hari. Hanya melalui Instagram. Instagram. Luar biasa. Dan subhanallah, setelah pendaftaran itu ditutup, itu masih banyak teman-teman yang DM saya. Yang nyusul. Yang ingin nyusul. Ra, gimana sih caranya daftar ini? Gimana caranya buat gabung ke komunitas ini? Ya, saya bilang ke mereka, nanti ya nunggu di gelombang keduanya aja, karena tim saya juga nggak banyak gitu kan. Nah, setelah itu, hal yang kemudian saya pelajari dari kejadian ini adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya dengan niat baik, yang mungkin ada salah satu dari tim kami, anggota di tim kami yang mungkin niatnya sangat tulus sehingga kemudian ditolong sama Allah. Ketika pertolongan Allah itu datang, teori itu gak ada, Bang. Teori, konsep, no, itu gak ada. Makanya saya dari awal bilang, kalau misalnya ada yang nanya, gimana kamu awal mulanya bikin komunitas Think Again? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ini semua teman-teman. Dan saya juga, yang saya pelajari juga, mungkin ini dari rasa sabar saya selama 7 tahun, saya nunggu pengen gabung sama anak-anak muda, justru digabungkan sama mereka setelah saya menunggu selama 7 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh, Bang. Berarti nyambung juga deh tadi ya, yang 7 tahun. Iya, itu nyambung. Akhir 7 tahun juga. Akhirnya 7 tahun. Oh iya, Bang, 7 tahun Bang ya. Ini ada apa dengan angka 7? Iya bener Bang, 7 tahun itu. 7 tahun juga. Makanya saya, subhanallah, sampai sekarang antusiasnya teman-teman itu, Masya Allah, tabarakallah. Saya sampai, ya Allah, ini niat tulus siapa yang keterima di sini? Saya bilang gitu. Ini ikhlasnya siapa yang diterima? Kan saya masuk, Bang, tuh ke semua grup se-Indonesia itu. Saya masuk, Bang. Saya ikut serta di sana. Meskipun ya saya nggak aktif selama 24 jam di sana. Cuman ya saya ngecek lah, ini grup mana yang aktif dan aktifnya konsepnya kayak gimana. Ternyata, Bang, setelah saya perhatikan, nggak semuanya memang, tapi kebanyakan grup yang ada di WA saya itu nggak pernah berhenti, Bang. Aktif ya? Aktif mereka. Ada interaksi. Ada interaksi mereka.
Entah mereka share buku bacaannya, entah mereka share meet up, baik itu secara online atau offline. Ini yang saya heran ini, Bang. Intinya grup itu hidup. Grup itu hidup. Justru yang sampai sekarang saya gak habis pikir. Sebenarnya banyak yang gak bisa saya pikir di situ. Cuman, ya, Bang, saya itu kan konsepnya gini awalnya. Jadi kalau ini terrealisasi, sosmed itu cuma perantara. Oke? Karena dunia nyata kita itu lebih penting. Itu kenapa Think Again datang untuk ngasih mereka wadah hanya sebagai perantara agar dunia nyata mereka itu aktif. Dan itu dengan membaca, dengan literasi gitu loh. Jadi setiap akhir minggu mereka saya kasih kasih arahan minimal kalian harus ketemu. Meet up. Kalau bisa offline. Kalau nggak bisa online. Ya, kalau istilah anak muda sekarang kopdar. Iya, kopdar. Kenapa? Ya, kalau teori cuma ada di kepala buat apa, Bang? Saya pengen mereka itu berbagi gitu loh. Bahkan saya punya konsep, cuma nggak saya keluarin sekarang. Kenapa? Ini malah kabur kalau saya keluarin sekarang gitu loh. Jadi saya biarin aja. Dan subhanallah, Bang, subhanallah, saya juga ajib. Mereka ini ada yang ketemu loh, Bang. Di antara grup yang banyak. Itu ada yang ketemu. Kayak Think Again di Jakarta. Mereka ketemu, Bang. Think Again kemarin yang di Pasuruan. Mereka juga ketemu. Kemarin yang di Padang. Mereka ketemu. Maksudnya sesama anggota di Pasuruan? Sesama anggota di grup itu. Karena ya konsepnya gini, Bang. Jadi setiap daerah, saya kasih mereka grup. Ya. Dan mereka harus ketemu. Sesama ya, grup anggota di situ. Kalau Pasuruan ya di Pasuruan. Iya, di Pasuruan ya udah di Pasuruan, Bangkalan di Bangkalan gitu. Dan mereka ketemu. Artinya, Bang, ketemu offline di dunia kayak gini yang serba online dan sibuk. Saya pikir itu sesuatu yang Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Apalagi mereka ketemunya hanya untuk baca buku loh. Keren ya. Mereka ketemu untuk baca buku. Dan itu saya sebagai bentuk apresiasi saya ke mereka. Saya kasih highlight itu, Bang. Siap. Jakarta pertemuannya segini. Saya kasih highlight. Medan ini kayak gini. Meskipun dia online misalnya, saya kasih mereka highlight di Instagram saya. Medan, Jawa Barat, kemudian Pasuruan, kemudian Bandung, Bogor, Sumatera Selatan, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Gorontalo, subhanallah. Bahkan yang di Gorontalo ini, Bang, ada salah satu bukan narasumber. Saya sebut dia tim handle. Jadi setiap grup mesti ada satu yang handle anggota yang lain. Kayak PIC. Gitu. Iya. Dan yang satu ini saya sebut tim handle. Dan dari setiap tim handle itu saya kasih grup lagi. Yang kemudian nyambung ke saya. Iya, iya. Kayak koordinator wilayah gitu. Iya. Dan itu secara alamiah kayak gitu, Bang. Dari mulai konsep, saya pelajari ini dari konsepnya para anbiya. Jadi Allah itu, Bang, sebenarnya bukan gak mampu loh ngasih semua orang di dunia ini hidayah. Taufik dan hidayah segala macam. Tapi kenapa masih ada malaikat Jibril? Kemudian ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mampu loh. Tapi kenapa masih ada Anbiya 25? Dan yang terakhir Rasulullah. Rasulullah dengan keparipurnaan beliau itu bisa loh. Dengan pertolongan Allah. Tapi masih ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ila akhirih. Kan konsepnya kayak gitu, Bang. Itu yang kemudian saya jadikan konsep di Think Again. Jadi setiap daerah saya kasih grup di satu grup tim handle.
Nah, jadi kalau ada apa-apa dari tim inti, saya nggak usah ngejelasin ke grup yang banyak anggotanya. Betul. Saya cukup ngejelasin ke tim handle Sebagai penyambung lidah. sebagai penyambung lidah. Dari tim handle nanti ke mereka, ke anggota yang lain. Ini yang subhanallah teman-teman Bang. Karena kenapa saya nyebut teman-teman yang di Gorontalo? Karena waktu itu videonya itu ada suaranya Bang. Jadi nggak dikasih background musik atau apa. Ya. Jadi yang dari Gorontalo ini dengan semangatnya Bang ngejelasin buku yang sedang dia bacakan ke teman-temannya. Oh, itu dijelasin juga? Iya, dijelasin. Oh. Kamu tahu nggak? Ini loh, bahwa penulisnya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya mikir lama banget ngelihat kayak gitu Bang. Berarti bukan hanya komunitas membaca ya? Iya. Lebih dari itu. Lebih dari itu saya pikir Bang. Baik, kalau saya baca ya, kalau saya analisa gitu dari penjelasan perjalanan cerita tadi, ada satu yang agak penting untuk saya garis bawahi. Memang sesuatu yang gagal itu sebenarnya bukan ansih gagal, tapi kadang ini termasuk yang menjadi pengalamannya beliau, Tuhan hanya ingin memberikan yang lebih besar. Kalau tadi Rafas Lora ini adalah ingin hanya mengumpulkan anak muda, bahkan bukan hanya sebangkalan, mungkin ya hanya sebenih gitu ya, Iya. hanya sedesa pengen mengumpul dengan anak muda, diskusi dan membangun sebuah pemikiran yang berbeda, akhirnya gagal. Karena mungkin waktu itu gitu ya, kalau saya menggambarkan, Tuhan mengatakan itu terlalu kecil bagimu, kan begitu, digagalkan. Akhirnya dikasih komunitas masjid gitu ya, di sebuah masjid yang kumpulan anak muda, itu pun yang berjalan sampai 6 bulan, sempat berjalan sampai 6 bulan, akhirnya gagal juga. Tuhan juga ingin mengatakan ini terlalu kecil gitu. Akhirnya jalan itu ketemu ketika dibuka di dunia sosial, media sosial. Ternyata Tuhan yang ingin memberikan yang lebih luas, yang lebih wah, karena dunia saat ini adalah dunia digital. Dakwah kalau sudah di saat era digital hari ini, dakwah dilakukan secara manual, kayaknya kurang. Luar biasa. Ini bukan sebuah kegagalan, tapi sebuah perjalanan yang menguji kesabaran Lora untuk diberikan hal yang sangat besar. Dan sekarang terbukti, Think Again sudah berada di beberapa wilayah. Iya, dengan ada 35. Iya. Dengan konsep yang sudah sedemikian rupa, ada handle ya. Iya, tim handle. Tim handle. Jadi sehingga kalau ada apa-apa, beliau tinggal menyampaikan kepada tim handle yang meneruskan ke bawah. Sudah hampir mirip partai. Ada perwakilan seperti itu. Ini sudah luar biasa. Tapi saya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang masih bertanya-tanya sampai detik ini. Kenapa dikasih nama Think Again? Apa usulnya gitu loh? Oke. Gimana itu? Oke. Apakah lewat mimpi atau seperti apa? Atau dapat apa gitu? Karena ini bagi saya ini sangat tidak biasa. Di luar nalar itu ya. Komunitas tentang kalau saya ya, beliaunya tokoh agama Lora gitu ya. Punya pondok pesantren. Seharusnya seperti yang saya katakan tadi, Al-Hidayah, Al-Barokah, Al-Ihsan, Al-Ikhlas gitu loh. Tapi mendirikan Think Again. Ada apa ini? Monggo. Bagaimana? Oke, sebelum saya menjawab ini Bang, ada beberapa poin yang salah satu yang mungkin ketinggalan Bang. Siap. Jadi saya belajar Bang dari adanya, anggaplah saya bisa ngumpulin orang se-Indonesia dalam satu komunitas dengan atas nama Think Again. Saya sebenarnya enggak melihat kegagalan di situ. Tapi saya lebih ke, mungkin ini istilahnya reframing. Artinya saya melihat bahwa bisa jadi selama 7 tahun itu saya enggak mampu Bang. Artinya seandainya doa saya diijabah di dalam 7 tahun itu, bisa jadi akan berantakan. Oh, gitu. Menunggu siapnya. Menunggu siap. Jadi memang subhanallah, katanya siapa? Ibnu Athaillah Sekandari. Jika engkau diberi pemahaman tentang kenapa kamu dilarang untuk melakukan sesuatu,
adal man'u ainal ata. Justru kamu yang nggak mendapatkan sesuatu itu anugerah yang sangat brilian. Jadi saya mikir bisa jadi selama 7 tahun itu kenapa saya nggak diijabah? Mungkin hati saya belum kuat, Bang. Sehingga secara tidak langsung mungkin Allah berkata, Faz, kamu mau ngapain? Mengurusin anak muda. Kamu mampu memang. Tunggulah Faz. 7 tahun lah dulu. Ada fase 7 Ada tahun. fase. Tunggulah dulu gitu kan. Jadi dari sini saya justru belajar seharusnya kita setiap berdoa itu berdoa bahwa agar kita diberi kesiapan untuk menerima anugerahnya, Bang. Mau doa kayak gimana? Kalau diri kita nggak siap, horor, Bang. Wah, biasa. Jadi memang kalau ada bahasa mudahnya itu siapkan dulu kitanya. Siapkan dulu kitanya. Kalau saya berbincang sama teman-teman itu kadang kan sering terjadi komunikasi ya. Ngapain kuliah gitu? Ngapain kuliah S2 misalnya? Ngapain melanjutin? Ngapain mondok? Kalau teman-teman biasa menjelaskan dengan kalimat sederhana, kita hanya menyiapkan wadah. Menyiapkan wadah. Khawatir itu ya, khawatir di suatu saat ada rezeki gitu ya, ada rezeki kita jadi ulama Iya, gitu ya, atau betul. Iya, kalau kita sekolah S2 misal meneruskan ada rezeki ditakdir menjadi dosen, kita siap. Jangan sampai ada waktunya kita akan dijadikan dosen, kita malah belum siap. Iya. Ada waktunya kita ingin dijadikan ulama, ternyata kitanya yang tidak siap. Itu mungkin ya, memang dilihat kapan kita siap. Ya. Tapi pemilihan kata, saya lagi-lagi, saya ngejar terus ini. Saya akan jawab, saya akan jawab itu. Baik. Jadi gini, Bang. Saya melihat ada beberapa hal di dalam dunia Islam. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Siap. Oke. Salah satunya adalah akidah. Betul. Akidah ini nggak bisa diperbarui, Bang. Kalau dulu zaman Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan nggak mungkin sekarang jadi beda gitu. Beda. Itu nggak mungkin. Oke? Siap. Dan beberapa hal tentang kaidah yang mungkin tentang etika. Dan itu sangat sedikit, Bang. Tentang etika itu sangat sedikit yang nggak bisa diubah. Siap. Contoh. HP. Tahun 80-an. Ada nggak? Nggak ada, Bang. Kayak di sini di Madura. Oh iya, betul. Ada nggak? Belum ada. Ini 2000, Bang. 99 lah, 2000 ya mungkin. 80 ini, Bang. Nggak ada HP. Saya aja belum lahir. Oke. 70, justru yang lebih lama, 60, nggak ada HP. Artinya apa? Nggak ada nasihat yang harus mereka buat untuk megang HP. Ya kan? Tuh. Ngapain nasihatin sesuatu yang nggak ada? Tuh. Etika itu kan? Ya. Sekarang. Sudah barang wajib sudah. Sesuatu yang wajib untuk kita nasihati, Bang. Kalau kamu lagi main ini, kamu nggak boleh menghina, misalnya. Atau paling nggak kamu nggak boleh lah sebagai santri kamu joget-joget. Itu kan etika, Bang. Ini berubah loh ya. Dari yang awalnya nggak ada. Justru bisa jadi di 2045 Indonesia ya. Itu bisa jadi berubah loh. Sangat memungkinkan. Sangat mungkin itu berubah. Jadi intinya apa? Ada sesuatu yang nggak bisa dirubah. Betul. Ada sesuatu yang itu harus dirubah. Fleksibel ya. Nah, kemudian kabar buruknya banyak sebagian dari orang itu justru sesuatu yang harusnya dirubah, itu nggak dirubah. Secara tidak langsung, saya ingin bilang ke mereka, coba kamu baca. Setelah kamu baca, gunain apa? Coba optimalkan cara berpikir kamu terhadap apa yang kamu baca. Dengan itu muncullah
think again. Kamu harus mikir lagi. Kamu nggak bisa nerima gitu aja. Nggak semua yang kamu baca itu baik loh. Mungkin baik untuk abang, tapi nggak buat saya. Mungkin baik buat saya, tapi nggak buat abang. Itu kenapa? Pada akhirnya ada think again. Artinya, secara tidak langsung, saya ngajak ke teman-teman, oke, kamu nggak apa-apa hobi baca, itu sesuatu yang baik. Tapi tolong, apa yang kamu baca, itu jangan diterima mentah-mentah, jangan ditelan mentah-mentah. Kamu harus pikir lagi, bisa nggak diterapin di zaman sekarang? Bisa nggak ini kalau saya aplikasikan ke sesuatu yang mungkin kalau saya aplikasikan malah saya diserang. Ini kan ada sesuatu yang gak sinkron Pak akhirnya Pak. Dampak dari ini yang disalahin itu bukan Muslim loh Bang. Islam. Itu yang saya jaga. Islam yang saya jaga. Abang boleh nyalain saya sebagai Muslim. Saya mungkin salah. Dan bukan mungkin, wajib saya salah Bang. Cuma Rasulullah yang maksum. Saya siapa? Wajib saya salah. Dan saya pikir, ya gak masalah Bang. Selama saya mau belajar, masalahnya di mana? Siapa yang gak pernah salah? Tapi ketika saya berpikir lagi, think again, saya mungkin jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya gak mau lomba sama abang, no. Siap. Artinya, no, maksud saya, ketika saya berpikir lagi, saya ingin lebih baik, saya nggak mungkin lebih baik dari abang, dari teman-teman yang no. Saya lebih baik dari saya yang kemarin. Siap. Sehingga ketika itu, abang mau pakai Palisade kah? Mau pakai iPhone 17 Pro Max kah? Yang warna oranye itu? Saya bodoh amat. Itu kan abang. Bisa jadi saya beda. Itu kenapa? Think again. Jadi perbandingannya bukan saya dan Lora. Perbandingannya adalah hak saya kemarin dan saya hari ini. Dan saya hari ini. Oh, itu ternyata. Think again adalah mengajak kita berpikir ulang tentang apa yang sudah kita lakukan. Tapi saya tetap belum puas. Okay. Belum puas. Beliau kan lulusan Mesir. Panjenengan lulusan Mesir. Mengajak berpikir. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kan bisa aja berpikir lagi itu dipakai bahasa Arab. Coba apa kira-kira bahasa Arabnya berpikir lagi? Enggak. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena justru ini yang menurut saya ini keren loh. Oh gitu. Gitu loh. Enggak, maksudnya kalau bahasa Indo, ya kita ngapain jual produk Indo ke orang Indo, Bang? Bahasa Arab gitu udah. Bahasa Arab, Bang. Bahasa Arab ini sebenarnya saya sebenarnya agak hati-hati, Bang. Oh, gitu. Terhadap sesuatu yang berbau Arab. Apalagi di kalangan anak muda. Saya bukan ingkar Arab, no. Justru saya pakai top sekarang. Itu bukti bahwa saya nggak masalah. Makanya saya juga penasarannya di situ. Dengan pakaian yang begini, dengan begitu, dan lulusan Mesir itu ya, dengan keilmuan ini, kitab-kitab semua ini, kenapa tidak mengajak berpikir dengan bahasa Arab gitu? Kan lebih pas gitu ya. Mungkin di samping itu, kalau pakai bahasa Arab, kayaknya lebih panjang, Bang. Dan lebih panjang dan tidak semua orang nerima. Lagian, untuk sementara ini, saat ini, saya pikir bahasa Arab ini masih belum menjadi bahasa dunia. Siap. Justru bahasa Inggris yang dan ya akhirnya keluarlah bahasa Inggris think again. Itu bagian dari cita-cita bahwasanya think again ini nantinya akan mendunia. Makanya yang dipilih adalah bahasa yang sudah digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris kan memang sudah dijadikan bahasa dunia. Kalau bahasa Arab masih tidak gitu ya. Itu yang menjadi alasan. Terjawab sudah. Jadi kalau bahasa Arab fakir ya ada tuh tafkir. Ya, ada tuh tafkir. Kurang gitu ya. Kayak aduh gimana ya kayak kurang greget gitu loh. Kayaknya Lora juga ahli atau mampu di bidang branding sepertinya. Jadi diberi nama think again itu asik gitu, kita think again gitu. Bisa enak gitu. Ya kalau memang di dunia branding kan memang harus mudah dilafalkan,
mudah diingat, dan enak gitu dia. Dan pilihannya memang tepat. Think again, membuat orang penasaran, termasuk saya gitu. Dan ada ini Bang, ada sebuah mungkin kayak The Da Vinci Code ya. Astagfirullahaladzim. Nyampe ke sana. No. Enggak, jadi di Think Again itu ada angka 96. Oke. Pernah baca The Da Vinci Code? Sedikit. Oh, siap. Oke. Oke, lanjut. Jadi di Think Again itu ada angka 96. Itu saya kasih 96 untuk buat apa? Secara tidak langsung saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa kamu muslim loh. Ayat yang pertama kali turun ke kita adalah ayat Iqra. Dan itu urutannya di angka 96. Jadi secara tidak langsung pikirkan lagi apa yang kamu baca. Think again, Iqra. Banyak istilah dan pesan yang tersembunyi ternyata. Ini kalau semakin diselami gitu, sama dengan kita menyelami lautan. Dan kita lihat dasarnya hanya air dan bergelombang. Setelah kita masuk ke dalam ternyata ada mutiara, ada ikan, dan sebagainya ada di dalam. Ini akan panjang ini pembahasan kalau kita. Baik, ada lagi pertanyaan. Kalau tadi sudah, kenapa Think Again? Sudah terjawab ya pemirsa, bahwasanya beliau ingin komunitas ini mendunia, sehingga menggunakan bahasa yang sudah familiar di dunia digunakan dan banyak memahami tentang bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu pilihannya, mengajak untuk siapapun berpikir ulang tentang apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik atau belum. Kalau sudah baik, bagaimana kita meningkatkannya. Kalau masih belum, ya bagaimana kita membuat berpikir ulang untuk itu bisa menjadi baik. Pertanyaan selanjutnya, Ra. Okay. Di dunia era digital hari ini, yang familiar, yang menjadi kebiasaan gaya hidup adalah scroll TikTok, scroll IG, melihat video pendek, melihat pamflet simpel gitu. Tapi panjenengan tidak terbawa oleh arus gaya itu. Walaupun tetap masuk ke dunia digital, tapi yang diajak adalah ayo membaca, literasi, membaca buku. Bahkan tadi panjenengan baca kitab gitu ya. Relevankah gitu di era hari ini mengajak audiens baca buku? Di era gempuran media sosial yang hanya scroll TikTok, video pendek, video potongan gitu, masih relevankah? Sangat relevan. Sangat relevan. Alasannya? Karena kenapa? Saya pernah baca di mana ya, bahwa saya nggak nyalain mereka yang baca digital. Oke? Itu nggak masalah. Tapi beda loh vibesnya ketika kita baca langsung dari buku loh Bang. Itu ya. Iya. Itu artinya apa ya? Ada sesuatu yang saya nggak bisa jelasin kecuali sama orang-orang yang suka baca gitu. Yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi. Beda loh Bang, saya baca pakai PDF dengan saya baca pakai fisik yang kayak gini. Itu beda, sangat beda. Dan ingat ke apa ya? Yang kita ingat juga lebih lama tahannya. Makanya dulu waktu saya datang dari Mesir, semua apa yang harus saya ajarkan ke santri, saya taruh di sini. Di handphone. Di handphone. Digital. Ada kitab. Iya. Jadi kitab dalam bentuk digital. Iya, kitab dalam bentuk digital. Bahkan sampai sekarang saya masih. Cuma pada akhirnya saya berpikir, ya kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Ya. Dan nikmat itu nggak bisa saya dapatkan di HP. Itu kenapa saya bilang ke teman-teman, kalian harus ada pertemuan offline, bukan online. Tapi kalau tempat kalian jauh, ya nggak apa-apa. Ra, saya nggak punya buku fisik. Ada yang seperti sebagian dari itu. Ya nggak apa-apa, baca aja dulu. Karena bisa jadi saya yang beli double tadi bisa saya kirimkan ke mereka. Betul. Saya nggak masalah gitu loh. Artinya ada sesuatu, cobalah
Kamu nikmatin gimana vibesnya dan gimana nikmatnya orang baca buku fisik gitu loh. Kita lihat, kita meraba gitu loh Bang. Kalau cuma pakai ini oke, saya juga meraba Bang. Tapi kan ada notif Bang. Betul. Yang membuat pecah Ya konsentrasi. itu dia, itu yang paling horor sebenarnya. Makanya kan ada istilah kurangi screen time apa? Ada istilahnya itu. Jadi kurangin megang HP. Mantengin HP itu ya, karena Screen time kayak mumpung beliau membahas itu sempat ada penelitian. Itu memang di negara kita itu paling tinggi. Itu Bang. Jadi bisa 1 hari full itu hanya kerjanya mantengin. Wah, biasa. Baik, saya menggarisbawahi itu atau menyimpulkan, ya bukan menyimpulkan juga, tapi apa yang saya dapatkan dari penjelasan beliau bahwasanya membaca buku fisik, apa yang ada di belakang ini, atau membaca kitab fisik dengan membaca apa yang sudah didigitalkan, itu berbeda. Dan perbedaannya tidak bisa dijelaskan. Itu ilmu rasa itu nggak bisa dibedain Bang. Nggak bisa dijelasin. Hanya mereka yang merasakan yang akan tahu bagaimana rasanya. Sama dengan kita jatuh cinta. Itu dia. Artinya seandainya abang jatuh cinta. Kemudian saya minta Bang, please, saya mohon Bang, jelasin gimana abang jatuh cinta. Gak bisa. Gak bisa Bang. Gak bisa. Itu yang saya alami sekarang. Artinya kalau abang minta penjelasan, tolong jelasin gimana nikmatnya orang megang buku, ngerasain gimana subhanallahnya megang buku fisik, baca dari kitab fisik itu gimana. Ya. Saya nggak bisa jelasin. Saya mau jelasin apa Bang? Jadi unik. Ini menjadi hal yang di luar kebiasaan. Lagi-lagi out of the box. Karena memang Laura ini dari tadi gitu kita pikirannya memang out of the box semua. Tidak seperti yang pada umumnya. Walaupun Laura tokoh tokoh gitu ya, tokoh punya pesantren. Tapi pikirannya tidak linear seperti pada umumnya. Ada pemikiran yang berbeda sehingga out of the box gitu ya. Termasuk yang barusan bahwasanya membaca buku atau kitab fisik dengan digital itu berbeda, dan perbedaannya memang seperti kita jatuh cinta, tidak bisa dijelaskan. Yang tahu hanya yang merasakan, seperti itu. Menarik ini, unik. Di era digital yang penuh dengan media sosial, beliau malah mengajak atau berkampanye untuk membaca buku, baca kitab, dan itu sudah virus baiknya itu sudah tersebar di luar. Saya nyaranin baca apa aja Bang. Yang penting membaca. Yang penting membaca. Buku masak baca. Awalnya membaca gitu ya. Yang penting membaca. Baik, ternyata kita keasikan gitu ya, sampai diingatkan sudah waktunya sudah hampir siap. Saya ingin di kesempatan pertama ini, mungkin di lain waktu kita punya kesempatan lagi, saya minta closing statement. Closing statement sebagai penutup, sebagai clue dari Think Again yang dilulukan atau dicita-citakan oleh panjenengan kepada para pemuda. Nantinya seperti apa dan seperti apa harapan panjenengan? Saya cuma pengen Bang, nggak ada lagi di Indonesia orang yang seenaknya ngomong tanpa ada isi. Saya ingin di Indonesia orang-orang yang hanya melihat kuantitas daripada kualitas. Saya pengen orang-orang di Indonesia coba menyadari apa yang ada di sekitar mereka. Lebih berempati lagi dengan apa yang terjadi di negara kita. Saya pengen teman-teman siapapun itu untuk tidak mengedepankan sesuatu yang mungkin itu tidak dibawa mati. Dan semua itu kunci pertamanya adalah membaca. Kalau enggak, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu sama orang yang lebih tahu. Coba sekarang, ada berapa orang yang komen seenaknya? Why? Ada berapa orang yang termakan berita hoax? Why? Berapa banyak orang yang Masya Allah, kalau disuruh ngomong, pinter sekali Bang. Tapi isi nggak ada.
Dan itu banyak pengikutnya. Why? Ini kan agak Ya. dugaan saya. Ini karena nggak membaca. Agak anomali gitu ya. Agak anomali. Baik, saya harus putus juga ini karena waktunya nggak cukup. Nanti kita akan buka edisi selanjutnya. Ya, Kita bersambung saja. Oke, gitu ya. siap. Think Again mengajak kita untuk berpikir kembali tentang bagaimana isi dari apa yang kita sampaikan, kualitas dari apa yang kita pikirkan, agar kita lebih peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sekitar kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.